Baik pendengar, kita beralih di program berikutnya ada obrolan Ramadan bersama RRI. Tentunya Ramadan RRI berkah untuk negeri. Untuk sore hari ini akan hadir Ustazah Dr. Aprianti MA, dosen UIN Raden Fatah Palembang. Saatnya kita menambah khasanah ilmu pengetahuan agama Islam, khususnya tentang Ramadan. Segera menemani Anda, obrolan Ramadan. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Baik pendengar, kita akan mulai obrolan Ramadan untuk sore hari ini. Tentunya akan hadir ya, kita berbincang-bincang dengan Dr. Aprianti MA, dosen UIN Raden Fatah Palembang. Selamat sore, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah Alhamdulillah. Gimana puasa lancar ya Ustazah ya? lancar. Alhamdulillah. Baik Ustazah, sore hari ini akan berbincang mengenai zakat, ibadah pembentuk kesalehan sosial. Boleh untuk buka mengenai tema sore hari ini secara singkat, silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang telah tiada bosan-bosannya memberi kita keberlimpahan, baik itu nikmat, berkah, karunia, baik itu berupa kesehatan, keimanan, sehingga kita masih bisa menjalani hidup sampai saat ini, di mana kita juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan itu dapat kita selesaikan sampai akhir bulan Ramadan. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada utusan Allah, Rasulullah, kekasihnya, panutan kita umat Islam di seluruh dunia, berupa Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Sebagai bulan yang ke-9 dalam penanggalan Hijriah, kehadiran bulan Ramadan selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Banyak keberkahan yang terkandung di bulan ini, begitu pula dengan pahala berlimpah yang diberikan kepada orang-orang yang beramal baik. Terdapat dua amalan wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa yang berlangsung selama lebih kurang 29 sampai 30 hari yang saat ini sedang kita laksanakan. Yang kedua adalah zakat fitrah yang dibayarkan bagi setiap muslim untuk mensucikan dirinya. Zakat merupakan salah satu ibadah sosial karena dengan zakat dapat menumbuhkan rasa empati dan kedermawanan. Melalui zakat yang dikeluarkan saat bulan Ramadan, maka kepedulian umat Islam kepada kaum du'afa diharapkan akan lebih menjadi tumbuh dan berkembang, karena dibarengi dengan kondisi puasa berupa menahan diri dari lapar dan haus. Dengan kata lain, kondisi manusia atau seorang muslim yang menahan lapar dan haus
itu sangat mendukung terhadap tumbuh kembangnya rasa empati dan rasa kedermawanan kepada kaum fakir dan miskin. Zakat secara bahasa diartikan dengan banyak makna, bisa dengan arti bersih, tumbuh, berkembang maupun suci. Sedangkan para ulama memaknai zakat itu dengan sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada orang-orang yang berhak pada waktu-waktu tertentu. Perintah membayarkan zakat banyak dijumpai dalam Al-Quran dengan beragam bentuk kata. Kadang-kadang ada ayat yang membicarakan zakat dengan kata sedekah. Kadang-kadang dengan lafal infak dan kadang juga dengan lafal sedekah. Menurut para ulama, beragam sebenarnya sudah dimulai sejak periode Mekah, di mana nominal harta yang dikeluarkan untuk zakat juga beragam. Sehingga ada sahabat yang mengeluarkan hartanya dalam jumlah yang sedikit, dan ada juga yang mengeluarkan hartanya dalam jumlah yang banyak. Kondisi ini berlangsung sampai tahun kedua Hijriah, di mana perintah zakat sudah mulai ditegaskan oleh Allah sebagai suatu kewajiban. Zakat dihukumi wajib oleh para ulama yang didasari dengan banyaknya ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan zakat, termasuk juga balasan bagi orang yang melakukannya. Di sisi lain, ada juga ancaman berupa hukuman yang diberikan bagi orang yang memungkiri zakat tersebut. Di antaranya yang terdapat dalam beberapa riwayat. Hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah akan memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat. Para ulama membagi zakat kepada dua jenis. Yang pertama zakat fitrah, yang ditujukan untuk membersihkan jiwa dari segala bentuk nafsu. Kewajiban zakat fitrah ini berbarengan dengan ibadah puasa Ramadan. Hal ini Baik pendengar, kita akan coba hubungi kembali Ustazah Dr. Apriyati MA ya, sempat terputus.
Baik pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan Ramadan bersama Ustazah Aprianti. Ustazah, Ya, iya, putus tadi. terputus ya. Oke, Ya, baik sinyalnya gak. Ustazah, mungkin kita coba undang untuk penelpon nanti ya Ustazah. Ustazah masih ada yang mau ditambahkan? Kayaknya enggak deh. Enggak ya. Baik, Iya. pendengar, kita nantikan kebersamaan Anda. Silakan untuk bertanya langsung dengan Ustazah Aprianti mengenai zakat ibadah pembentuk kesalehan sosial. Nah, Ustazah, kadang-kadang apa ya, di dalam masyarakat umum itu yang namanya zakat ini ada semacam ini ya, apa namanya, salah pengertian juga Ustazah ya. Itu kalau berbicara mengenai zakat kan ada yang bentuknya beras Ustazah ya, dan ada juga yang bentuknya uang. Sebenarnya ini sama atau gimana sih artinya Ustazah? Baik, kalau kita melihat keterangan dari hadis yang berbicara tentang zakat fitrah ya, Iya, zakat itu fitrah. dikatakan bahwa zakat fitrah itu wajib diperuntukkan bagi setiap muslim, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa dan sebagainya, yang dikeluarkan sebanyak 1 sa' dari tamar. Tamar itu adalah kurma atau gandum dan anggur. Nah, kalau melihat dari situ memang para ulama akhirnya menafsirkan 3 bentuk makanan ini itu kalau atau diberlakukan ke seluruh tempat atau wilayah muslim lainnya itu akan sulit. Dan mengingat hal itu, para ulama melihat apa kesamaan dari 3 materi ini. Ternyata mereka dapati ini merupakan jenis makanan pokok. Nah, dari hal ini maka mayoritas ulama selain Hanafiyah, mereka menetapkan bahwa materi yang dikeluarkan untuk zakat fitrah itu adalah jenis makanan pokok dan itu berlaku atau tergantung dari masing-masing wilayah muslim. Jadi kalau makanan pokoknya beras, maka yang dikeluarkan itu beras. Kalau makan pokoknya itu gandum, maka gandum. Kalau jagung ya jagung. Nah, ini yang menjadi penafsiran para mayoritas ulama. Sementara ulama Hanafiyah memahaminya berbeda. Mereka tidak berdalihkan atau berlandaskan dengan hadis ini. Tapi ada hadis lain atau riwayat lain yang mereka pakai di mana Nabi memerintahkan sahabat pada hari raya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang pada saat itu meminta-minta ke banyak orang. Intinya orang-orang yang du'afa. Sehingga Nabi memerintahkan penuhilah kebutuhan mereka dari hari ini sehingga mereka tidak lagi meminta-minta. Nah, dari hadis ini ulama Hanafiyah akhirnya menetapkan bahwa motif atau ilat hukum dari zakat fitrah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan itu bisa dilakukan dalam bentuk uang. Karena dengan uang ya siapapun bisa membeli, tidak hanya makanan tapi juga hal-hal yang dibutuhkan orang-orang tersebut, misalnya pakaian dan sebagainya. Begitu juga dia bisa membeli lauk yang kalau hanya terbatas makanan pokok, ya mungkin kalau kita beras ya nggak mungkin hanya makan nasi. Jadi dengan uang dia lebih bisa bervariasi, dia bisa membeli lauk, dia bisa membeli kue, makanan dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi materi dalam persoalan zakat fitrah khususnya. Nah, terkait mana yang ini yaitu kembali lagi kepada kita mau memberinya dalam bentuk beras atau kita mau memberikannya dalam bentuk uang. Berarti tergantung ini juga Ustazah ya, kebutuhan juga ya, balik-balik ke situ ya Ustazah. Iya. Saya selalu berpikir kalau misalnya ada yang orang memberi beras, misalnya di satu keluarga dan dapatlah hasilnya sebanyak 1 karung atau 10 kilo misalnya. Nah, 10 kilo yang dia dapatkan itu terdiri dari beragam jenis beras kan. Kalaupun dia mau beli lauk, misalnya beli ayam, beli ikan, itu akan sulit
kalau dia tukarkan atau jual, ya karena tadi tidak punya uang, Iya. berasnya sudah beraneka ragam jenis. Nah, beda halnya kalau dalam bentuk uang, Dalam ya bentuk dia uang. langsung tinggal belanjakan saja uang itu untuk membeli apa yang dia mau. Apa yang diperlukan gitu ya Ustazah ya. Iya. Berarti lebih disarankan sebenarnya bentuk uang ya Ustazah. Ya tidak juga, tergantung masing-masing orang ya. Kalau memang saat itu beras dibutuhkan ya silakan dengan bentuk beras. Tapi kalau saat itu lebih praktis dengan uang ya silakan juga. Tapi ya benar-benar dikonversi sesuai dengan yang kita konsumsi. Artinya jangan sampai yang kita konsumsi itu beras premium yang harganya mungkin saat ini bisa 25.000 1 kilo. Ketika zakat fitrah kita cari yang paling murah, beras bulog, beras apa yang harganya mungkin setengah dari itu. Tidak fair kalau begitu. Baik, Ustazah sudah ada yang menelpon, kita coba angkat dulu. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abbas. Halo, sama siapa nih? Dari Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria di Kenten. Baik, Pak Zakaria langsung ke Ustazah kita. Ya. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Ini Bu Ustazah mau tanya ya. Waktu di zaman Rasulullah itu kan umatnya membayar zakat, boleh dikatakan mematuhi semua. Setelah Rasulullah wafat, ya, menurut riwayat itu kan Abu Bakar diganti oleh Pak Abu Bakar, banyak umatnya tidak membayar zakat sehingga diperangi oleh Abu Bakar. Nah, pengertiannya zakat yang seperti apa yang diperangi oleh Abu Bakar itu, apakah zakat yang biasa atau zakat fitrah atau seperti apa penjelasannya? Mohon pencerahannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten. Ya, jadi itu berdasarkan sebuah riwayat juga ya Ustazah ya. Silakan Ustazah. Baik, seperti yang saya kemukakan tadi bahwa dalam satu riwayat dari Ibnu Umar dikatakan bahwa Rasulullah akan memerangi orang yang memungkiri kewajiban zakat. Nah, di zaman Rasul hal ini tidak terjadi. Namun ketika Rasul wafat, dalam sejarah kita tahu orang-orang yang khususnya yang baru masuk Islam atau yang wilayah-wilayah jauh dari Makkah dan Madinah, di mana keimanan mereka mungkin masih tipis dan sebagainya, maka mereka mulai meragukan Islam sehingga mereka tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Islam termasuk zakat. Nah, berdasarkan hadis ini maka Abu Bakar sebagai khalifah saat itu ya melaksanakan perintah Rasul sehingga atas perintahnya Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan atau yang mungkir terhadap kewajiban zakat saat itu. Nah, tentunya zakat yang penggalan yang mereka lakukan ini bukan hanya terkait dengan zakat fitrah, tapi juga zakat mal. Karena bagaimanapun kedua zakat ini merupakan kewajiban, meskipun zakat mal ya kewajibannya hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Namun yang perlu diingat, zakat, pembayaran zakat atau hikmah dari zakat ini bukan hanya untuk pribadi si muzaki saja, tapi keberadaan zakat itu sangat menunjang terhadap perekonomian suatu wilayah atau suatu negara. Kalau kita perhatikan kemajuan Islam di masa Abbasiyah itu salah satu didukung oleh kesadaran berzakat umat Islam saat itu. Sehingga ya kalaupun ada warga miskinnya tidak terlalu timpang. Jadi kemiskinan itu tidak menjadi hal tidak menjadi hal yang terlalu jauh dari orang-orang kaya. Nah, jadi bukan hanya zakat fitrah, juga termasuk zakat mal, karena kedua hal ini sangat berhubungan. Mungkin itu dulu. Iya. Zakaria. Mudah-mudahan Pak Zakaria bisa memahami dan berbicara mengenai telepon lagi nih Ustazah. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Iya, sama siapa nih? Sukiman Ahmad Pasar Kuto. Pak Sukiman Ahmad, silakan Pak Sukiman. Begini Bu Ustazah.
Ustazah, mohon pencerahannya. Soalnya masalah zakat ini, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah kan selesai Ramadan kita bayar zakat fitrah. Kemudian zakat mal kan menyangkut masalah harta. Nah, kalau kita keluarkan zakat mal, ada kita punya zakat sudah cukup, tapi tidak kita keluarkan. Apakah itu menjadi haram harta yang tidak kita bayar kepada yang berhak menerimanya? Itu aja Ustazah, mohon penyerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukiman Ahmad Pasar Kuto. Ya, demikian Ustazah bisa menangkap yang dimaksudkan. Halo Ustazah. Agak kurang jelas suaranya. Oh ya. Jadi kalau zakat fitrah dikatakan oleh Pak Sukiman dibayar sebelum sholat Idul Fitri tadi ya, sebelum masuk ke hari raya. Sedangkan untuk zakat mal sendiri, kalau misalnya dia mempunyai kelebihan harta tapi belum mampu katanya untuk membayar zakat mal tadi. Nah, ini hukumnya apa nih Ustazah? Kalau belum mampu berarti belum masuk kategori muzaki. Oh gitu. Iya. Karena setiap harta yang dimiliki atau jenis zakat mal itu berbeda-beda nisabnya ya, batas kadar minimal harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. Masing-masing itu punya nilai yang berbeda. Misalnya kalau emas dan perak itu sekitar 85 sampai 100 gram. Kalau kita konversi ke dalam bentuk suku, misalnya Palembang ini yang sekitar 12 sampai 13 suku. Artinya kalau harta yang dimiliki tidak senilai dengan kadar minimal atau nisab zakat tersebut, maka ya kewajiban zakat mal itu belum ada. Baik. Ya, atau begini, misalnya seseorang itu sudah memiliki harta yang lebih dari itu, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk emas dan sebagainya. Namun bisa jadi harta tersebut dalam penguasaan orang lain, misalnya dipinjam atau sebagainya. Maka menurut para ulama dalam kondisi ini, ya, karena harta yang dipegangnya itu tidak sampai satu nisab, berarti kewajiban zakat belum juga sampai. Karena harta itu tidak dalam penguasaan orang tersebut. Dan itu tidak masuk dari zakat mal. Jadi tidak kena kewajiban ya Ustazah ya? Iya, karena itu di tangan orang lain, bukan di tangannya sendiri atau dari penguasaan dirinya sendiri. Oke, baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Selamat sore, assalamualaikum. Halo. Iya, terputus sepertinya. Boleh dicoba kembali. Tentunya Anda masih bersama kami di obrolan Ramadan RRI Berkah untuk Negeri bersama Ustazah Aprianti. Yang mana sore hari ini membahas mengenai zakat ibadah pembentuk kesolehan sosial. Selamat sore, assalamualaikum. Halo. Terputus kembali. Baiklah. Ustazah, sebelum kita mulai lagi, kita ada iklan sebentar, Ustazah ya. Oke. Baik, pendengar, untuk Anda semuanya, sobat lapar, bila Anda pengen makan enak tapi males ribet, pesan di Rumah Lapar solusinya. Nah, di sini Anda tinggal order menunya di Rumah Lapar saja, ada pilihan menu beragam, porsinya pas dan lezat, mudah dipesan. Dan untuk order ini bisa tanya langsung admin ke nomor WA 0896 9652 6526 atau Anda bisa kunjungi Instagram di @rumah_lapar atau bisa pesan langsung di outlet Rumah Lapar di Jalan Jenderal Sudirman nomor 2954 di depan Rumah Sakit Muhammad Usin Palembang.
Baik, Anda masih bersama kami di obrolan Ramadan. Masih Anda dengarkan obrolan Ramadan hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Kita angkat kembali telepon. Selamat sore, Assalamualaikum. Iya. Halo. Iya, suaranya kecil. Sama siapa nih? Halo. Halo. Oke, baik, dicoba kembali ya. Ustazah, ini kalau berbicara mengenai angkat telepon lagi Ustazah sebentar. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama siapa ini? Pak Amir di Pasar Kuto. Pak Amir di Pasar Kuto. Pasar Kuto. Tadi Pak Sukiman, kalau itu Pak Amir. Oh gitu, oke. Silakan Pak Amir, langsung ke Ustazah kita. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Waalaikumsalam. Iya, ini masalah zakat fitrah Ustazah. Ya, sekarang ini kan zakat fitrah bagi yang untuk keluarga, kalau seandainya wong itu tidak mampu saja. Dia mak mana hukum tidak ngeluarkan zakat fitrah? Cukup untuk makan baik, nak bawa juga ngeluarkan zakat fitrah. Mana hukumnya, boleh apa tidak Ustazah? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, silakan. Kayaknya ini mengulang lagi ya Ustazah ya. Iya. Silakan Ustazah. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Amir. Dalam ayat yang dikemukakan tentang zakat fitrah, Rasulullah secara tegas mengatakan bahwa zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap muslim tanpa memandang usia, jenis kelamin dan lain sebagainya. Dan karena wajibnya ini, maka besaran atau nominal dalam zakat fitrah ini juga tidak banyak, sebanyak 1 sak atau 2,5 sampai 3 kilo makanan pokok bagi kita di Indonesia. Nah, dengan demikian maka tidak ada hela atau halasan yang mengakibatkan zakat itu tidak menjadi wajib. Nah, terus bagaimana dengan kondisi orang-orang yang tidak mampu yang untuk makan saja seminggu? Baik, kalau kita mengaca, kalau kita perhatikan di wilayah Indonesia, di mana setiap Ramadan, menjelang akhir Ramadan, itu rata-rata masjid itu membentuk badan amil zakat yang itu mengumpulkan zakat fitrah, termasuk zakat mal yang diserahkan masyarakat kepada mereka. Nah, sebagai amil, tugas mereka tidak hanya membagikan zakat yang mereka terima, tapi juga mendata seluruh masyarakat atau kaum du'afa yang berada di sekitar mereka, atau bahkan kalau masjid itu masjid besar seperti Masjid Agung atau Istiqlal yang ya mungkin di sekitarnya tidak ada pemukiman atau pemukiman orang miskin, biasanya mereka akan mendata atau memberikan zakat yang mereka peroleh ke daerah-daerah yang merupakan kantong miskin atau banyak orang-orang yang du'afa di sana. Nah, jadi rasanya ya tidak ada yang tidak terdata dari para amil tersebut. Meskipun ya mungkin tinggalnya agak kejauhan, ya amil biasanya akan mendata mereka dan memberikan mereka bagian zakat minimal zakat fitrah yang mereka berikan. Nah, dengan demikian orang yang tadi katanya tidak mampu, berarti kan dia memiliki ya beras atau bagian dari zakat fitrah yang dia terima dari orang lain. Dan apakah salahnya? Dan tidak ada salah juga kalau zakat yang diterimanya itu ya dia berikan juga kepada ya mungkin ke
tetangganya atau orang-orang yang juga tidak mampu yang hidup di sekitar dia. Atau ya pernah berpikiran bisa jadi saja mereka barter, sehingga ya mereka tetap bisa melaksanakan kewajiban, tapi mereka juga tetap mendapat zakat. Yang zakat itu tidak akan hilang atau akan menyebabkan hidup mereka menjadi sulit. Jadi mengingat kalau di Indonesia itu kerja amil zakat itu sudah sangat profesional, sudah sangat berpengalaman, maka rasanya tidak mungkin tidak ada satu pun orang miskin di Indonesia yang tidak terdata. Kecuali mungkin dia tinggalnya jauh di pelosok hutan, ya, sehingga Anda pun mungkin tidak tahu dan mungkin tidak mampu untuk mengantarkan zakat mereka ke sana. Ya, dengan demikian, kewajiban zakat bagi orang-orang yang katanya tidak mampu tadi masih tetap terlaksana. Iya, berarti memang ada syarat-syaratnya Ustazah ya untuk menjadi wajib untuk berzakat tadi Ustazah ya. Iya, artinya kalau kita di Indonesia rasanya nggak mungkin orang-orang ini atau kaum tersebut tidak mendapat zakat, zakat fitrah. Sehingga dari situ, karena dia sudah dapat itu hak milik dia bisa juga mengeluarkan zakat atas dirinya sendiri. Oh gitu ya. Termasuk juga mungkin bisa dilakukannya dengan cara barter dengan tetangganya atau saudaranya yang sama-sama dalam kondisi yang membutuhkan. Iya. Baik. Ustazah, sepertinya waktu sudah membatasi kita karena nantinya kita akan bergabung bersama rekan-rekan yang ada di Masjid Agung Palembang untuk mengikuti siaran berbuka puasa. Silakan Ustazah untuk menutup, memberikan penutup untuk tema kita zakat ibadah pembutuh kesalahan sosial. Silakan Ustazah. Baik, selaras dengan maknanya atau artinya zakat yang berarti membersihkan atau mensucikan jiwa setiap muslim dari sifat fikir yang merupakan sifat alamiah manusia. Zakat juga dapat membersihkan harta, karena bisa jadi saat harta itu diperoleh ada kesalahan atau kekhilapan yang dilakukan tanpa sengaja. Jadi orang yang berzakat akan memperoleh ketenangan lahir batin dan hartanya menjadi bersih. Zakat juga diperuntukkan kepada orang-orang zakat yang membutuhkan, sehingga dapat mengikis kecemburuan sosial. Karena harta orang kaya yang diberikan kepada mereka itu juga dapat terjamin dari ancaman pencurian atau perampokan. Artinya, zakat dapat meminimalisir tindak kejahatan dari orang-orang yang terdesak dari sisi ekonomi. Hal unik yang menjadi kelebihan dari zakat adalah pada zakat tidak perlu berarti hitungan matematis. Yang mana kalau hitungan matematis 10 dikurang 5 pasti akan menghasilkan angka 5. Tapi dalam zakat bisa jadi 10 dikurang 5 akan bisa jadi tetap menjadi 10 atau bahkan bisa lebih. Bisa jadi 15, 20 atau bisa menjadi 100. Nah ini artinya orang-orang yang berzakat tidak akan mengalami kerugian. Karena tidak pernah tercatat dalam sejarah orang-orang yang berzakat akan jatuh miskin karena dia suka atau gemar berzakat. Nah, dengan kegemaran atau dengan aktivitas berzakat ini, maka kepedulian dan kepekaannya terhadap orang-orang sekitar yang membutuhkan bantuan berupa makan dan sebagainya, itu akan menjadi lebih tumbuh sehingga hal inilah yang dapat mewujudkan kesalehan seseorang dalam segi sosial. Jadi zakat tidak hanya mengacu hubungan manusia dengan Allah saja, tapi lebih dari itu hubungan dengan sesama manusia juga akan terjalin dengan adanya zakat. Mungkin itu dulu. Oke. Abbas. Baik. Ya, Bang Abbas. Iya.
Terima kasih Ustazah untuk kehadirannya di sore hari ini untuk obrolan Ramadan di kesempatan Selasa 18 Maret 2025. Untuk Ustazah, selamat menantikan waktu berbuka Ustazah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita sudah ikuti bersama obrolan Ramadan bersama Ustazah Dr. Aprianti MA, dosen UIN Raden Patah Palembang, dengan tema zakat ibadah pembentuk kesalahan sosial. Dan nantinya kita akan bersama rekan-rekan yang ada di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama untuk mengikuti menanti waktu berbuka. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti obrolan Ramadan. Obrolan syarat makna dan menambah wawasan kita. Obrolan Ramadan. Ramadan RRI, berkah untuk negeri.